Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Dewi Widyaningsih, Fikriyatun Nabila, Jenta Panani. Kami akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Kurikulum Muatan Lokal dengan dosen pengampu Ibu Listiani Sitrilomlah MPDI, mata kuliah Pengembangan Kurikulum PAI. Baik, yang pertama yaitu pengertian kurikulum muatan lokal. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Muatan lokal merupakan bahan kajian atau mata pelajaran pada satuan pendidikan yang berisi muatan dan proses pembelajaran tentang potensi dan keunikan lokal yang dimaksudkan untuk membentuk pemahaman peserta didik terhadap keunggulan dan kearifan di daerah tempat tinggalnya. Secara umum, muatan lokal adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran yang disusun oleh satuan pendidikan sesuai dengan keragaman potensi daerah, karakteristik daerah, keunggulan daerah, kebutuhan daerah, dan lingkungan masing-masing, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Secara khusus, muatan lokal adalah program pendidikan dalam bentuk mata pelajaran yang isi dan media penyampaiannya dikaitkan dengan lingkungan alam, lingkungan sosial, dan lingkungan budaya, serta kebutuhan daerah yang wajib dipelajari oleh peserta didik di daerah tersebut. Yang berikutnya itu landasan yuridis formal muatan lokal. Yang pertama yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah. Yang kedua yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 37 Ayat 1 dan Pasal 38 Ayat 2. Yang ketiga yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Yang keempat yaitu Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang standar isi untuk satuan pendidikan dasar dan menengah. Yang selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Jenta Panani. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan yang C, yaitu tujuan, fungsi, ruang lingkup, dan prinsip muatan lokal. Jadi tujuan muatan lokal itu yang pertama ada dua, tujuan langsung dan tujuan tidak langsung. Jadi tujuan langsung itu bahan pengajaran lebih mudah diserap oleh murid. Terus yang kedua sumber belajar di daerah dapat lebih dimanfaatkan untuk kepentingan pendidikan. Yang kedua yaitu tujuan pendidikan tidak langsung. Di sini ada murid dapat meningkatkan pengetahuan mengenai daerahnya. Jadi dapat dijelajahi oleh siswa gitu ya di lingkungannya. Terus yang kedua, murid diharapkan dapat menolong orang tuanya dan menolong dirinya sendiri dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi di sini maksudnya yaitu tentang tujuan hidup gitu ya. Yang kedua yaitu fungsi muatan lokal. Setelah tadi kita singgung tentang tujuan, ya ini sekarang fungsi. Yang kedua fungsi muatan lokal. Itu ada 3. Yang pertama fungsi penyesuaian. Terus yang kedua fungsi karakteristik dan ketiga fungsi integrasi. Yang pertama yaitu fungsi penyesuaian. Di sini yang dibicarakan adalah mengembangkan program-program yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerah serta mempersiapkan peserta didik agar dapat menyesuaikan diri dan akrab dengan lingkungannya, gitu ya. Yang kedua yaitu fungsi karakteristik. Baik, untuk fungsi yang kedua yaitu memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk memilih materi muatan lokal. Jadi menurut minat bakat masing-masing peserta didik gitu, tidak ada batasan ataupun perbedaan individu. Yang ketiga yaitu fungsi integrisasi. Yang dibicarakan dalam yang ketiga ini fungsinya yaitu
membentuk peserta didik menjadi pribadi-pribadi yang berintegritas tinggi dengan masyarakat sehingga dapat meningkatkan kompetensi sosialnya sesuai dengan karakteristik lingkungannya. Jadi disesuaikan. Masuk yang ketiga, materi yang ketiga atau sub yang ketiga, ruang lingkup pengembangan kurikulum. Jadi ini berkaitan dengan kurikulum. Jadi lingkup keadaan dan kebutuhan daerah. Jadi poinnya lingkup keadaan dan kebutuhan daerah masing-masing. Jadi keadaan daerah adalah segala sesuatu yang terdapat di daerah tertentu yang pada dasarnya berkaitan dengan lingkungan alam, lingkungan sosial, lingkungan ekonomi, dan lingkungan sosial ekonomi. Kebutuhan daerah adalah segala sesuatu yang diperlukan oleh masyarakat di suatu daerah tersebut, khususnya untuk melangsungkan hidup mereka, meningkatkan taraf hidup, dan menyesuaikan dengan arah perkembangan daerah serta potensi daerah dan persangkutannya. Terus yang selanjutnya itu dapat berupa bahasa daerah, bahasa Inggris, kesempatan daerah, keterampilan dari kerajinan daerah, adat istiadat. Ini maksudnya adalah cara ataupun bentuk dari pengolahan. Itu bisa ditingkatkan taraf hidupnya ataupun dengan kegiatan-kegiatan yang dapat menghasilkan ataupun dapat melatih masyarakat agar bisa berkembang, tidak hanya itu saja usahanya ataupun hanya itu saja yang dapat disibukkan. Baik, itu dia materinya yang tentang yang C, yaitu tujuan, fungsi, ruang lingkup dalam prinsip muatan lokal. Yang selanjutnya akan disampaikan oleh saudari Dewi Widyaningsih. Terima kasih. 4. Prinsip pengembangan kurikulum. Yang pertama, kesesuaian dengan peserta didik, yaitu kurikulum menyesuaikan dengan tingkat perkembangan peserta didik pada setiap satuan pendidikan. Yang kedua, keutuhan kompetensi. Pengembangan kurikulum mencakup kognitif, psikomotor, dan afektif. Yang ketiga, fleksibel. Jenis muatan lokal yang dipilih oleh satuan pendidikan dan pengaturan waktunya bersifat fleksibel atau sesuai dengan kondisi dan karakteristik satuan pendidikan. Yang keempat, manfaat. Pendidikan muatan lokal berorientasi pada upaya melestarikan dan mengembangkan budaya lokal dalam menghadapi tantangan global. Poin D. Pengembangan kurikulum muatan lokal. Yang pertama, kedudukan muatan lokal dalam kurikulum nasional. Pendidikan harus berorientasi kepada lingkungan atau daerah, yaitu dengan cara melaksanakan program muatan lokal. Muatan lokal adalah program pendidikan yang diisi dan media penyampaiannya dikaitkan dengan lingkungan alam, sosial budaya, dan wajib dipelajari peserta didik di daerah itu. Dalam kaitannya dengan komponen kurikulum, muatan lokal juga berorientasi sebagai komponen kurikulum. Muatan lokal adalah bahan yang berkaitan dengan lingkungan sekitar yang dianggap penting oleh pendidik atau masyarakat sekitar untuk dipelajari oleh anak didik sebagai komponen kurikulum. Muatan lokal merupakan media penyampaian bahan muatan lokal. Itu sebabnya kedudukan muatan lokal dalam kurikulum berupa materi dan media penyampaiannya. 2. Strategi pengembangan muatan lokal. Yang pertama adalah strategi dari bawah ke atas atau bottom up, yaitu penyelenggaraan pendidikan muatan lokal dapat dibangun secara bertahap tumbuh dari satuan-satuan pendidikan. Yang kedua, dari atas ke bawah atau top down, yaitu pada tahap ini pemerintah daerah sudah memiliki bahan kajian muatan lokal yang diidentifikasi dari jenis muatan lokal yang diselenggarakan satuan pendidikan di daerahnya. 3. Mekanisme pengembangan dan pelaksanaan, yaitu yang pertama, tahapan pengembangan muatan lokal. Yang kedua, rambu-rambu pengembangan muatan lokal. Yang ketiga, langkah pelaksanaan muatan lokal. Yang keempat, daya dukung pelaksanaan muatan lokal. Dan yang terakhir, yaitu pihak yang terlibat. Baik, mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.